Roh Kudus fokus kepada kekekalan. Anda dan saya sedang menghina Roh Kudus kalau fokusnya kepada kesementaraan. Anda dan saya tidak pernah memaknai kekristenan yang benar kalau fokusnya kepada kesementaraan. Fungsi Roh Kudus memuliakan Tuhan Yesus. Setiap orang bicara Roh Kudus, kalau tidak memuliakan nama Yesus, orang itu pasti keliru bicara Roh Kudus. Absolutely. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya ya Tuhan. Engkau yang tidak terbatas, Engkau yang sempurna, Engkau yang kudus, mau bersekutu dengan kami. Ujilah kami Tuhan, tilik hati kami yang paling dalam. Apakah kami sedang berbobot mengatakan Engkau yang kami andalkan? Jika itu sekedar lip service, ampuni kami Tuhan. Bawa kami dalam kebenaran-Mu sehingga nyanyian kami itu benar-benar digenapi dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan nama Engkau semakin indah kami masyurkan. Roh Kudus lembutkan hati kami. Berbicara dengan firman Tuhan yang berkuasa, bukan saja mengajar kami, juga menunjukkan kesalahan kami supaya diperbaiki kelakuan kami dan dididik kami dalam kebenaran. Tanamkan kepada kami semua ya Tuhan. Tidak ada mujizat yang paling indah dalam hidup ini selain Kau dapatkan kami hidup dalam kebenaran, membuktikan memang Engkau Yesus kami andalkan. Berbicaralah. Mohon belas kasihan dan kemurahan-Mu, karena kami memohon semua ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang kami andalkan. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang keras. Amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Tema kita hari ini, Roh Kudus fokus kepada kekekalan. Ulangi apa tema kita? Fokus pada kekekalan. Anda dan saya sedang menghina Roh Kudus kalau fokusnya kepada kesementaraan. Anda dan saya tidak pernah memaknai kekristenan yang benar kalau fokusnya kepada kesementaraan. Maka kita bicara kekekalan. Ulangi, bicara apa? Ya, mari kita buka Alkitab kita Yohanes 16 ayat 4 sampai ayat 15. Kita baca bergantian dengan catatan. Perhatikan baik-baik. Kalimat demi kalimat yang kita baca, bahkan kata demi kata. Yohanes 16 ayat 4 sampai ayat 15. Kita bergantian, saya mulai. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Lanjut. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Dan kalau ia datang, siapa ia? Roh Kudus. Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ia akan memuliakan aku. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Sama-sama katakan amin.
Saya membutuhkan konsentrasi Anda sedikit ekstra daripada biasanya. Yang sepakat katakan amin. Jangan main handphone, jangan ada kegiatan lain selain mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi, yang sepakat katakan amin. Lihat ayat 14. Ayat 14 tampilkan operator. Kalimat pertama ayat 14 apa katanya? 1, 2, iya. Ia akan stop. Fungsi Roh Kudus memuliakan Tuhan Yesus. Setiap orang bicara Roh Kudus, kalau tidak memuliakan nama Yesus, orang itu pasti keliru bicara Roh Kudus. Absolutely. Seringkali yang penting-penting, yang utama-utama, seringkali orang abaikan. Maka puncak kekristenan, di mana manusia diciptakan segambar dengan Allah. Kristus adalah gambar kesempurnaan kealahan. Kolose 1 ayat 19. Puncak kekristenan harus disimpulkan di mana? Hidupku bukan aku lagi, melainkan. Kok sedikit? Saya ulangi. Hidupku bukan aku lagi, melainkan. Yes, itulah Kristen yang sejati. Yaitu karakter Kristus makin nyata dalam hidup Anda dan saya. Itu bukti Roh Kudus bekerja luar biasa. Saya sedih kenapa ditekankan Roh Kudus itu. Yang sakit sembuh, yang lumpuh berjalan, buta celik. Halo, itu kelas rendah. Ayo dong. Lihat Yohanes 3:16, tampilkan operator Yohanes 3:16. Ini ayat yang sangat terkenal, saking terkenalnya banyak orang gagal fokus. Baca sama-sama. 1, 2, iya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, lanjut. Supaya apa? Melainkan. Halo, siumanlah kita semua. Tujuan Kristus datang ke dunia supaya kita tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jawab Bapak Ibu. Orang lumpuh berjalan, buta celik, sakit kusta sembuh, kanker sembuh. Bisa enggak menghindari kebinasaan? Halo? Sakit sembuh tetap ke neraka Anda. Sakit sembuh tidak bisa membatalkan Anda untuk binasa. Ini penting sekali. 10 orang sakit kusta datang ke Tuhan Yesus. Jawab Bapak Ibu jemaat sekalian. Berapa yang percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan mereka? Berapa? Malam sunyi senyap. Berapa yang percaya? Semua. Jangan bilang satu dong. Kok ini aja korupsi? Semua percaya Yesus sanggup menyembuhkan mereka. Lanjut, berapa yang sembuh? Semua sembuh. Berapa yang mengerti bahwa Yesus datang ke dunia untuk menyatakan hidup yang kekal supaya enggak binasa? Berapa yang mengerti? 1. Yang 9 lagi tetap binasa. Kalau enggak percaya Anda, matilah nanti malam, intiplah. 9 binasa. Kesembuhan bukan ciri utama Kristen Bapak Ibu. Tuntaslah mental dukun kita ini. Jangan ragu Tuhan bisa menyembuhkan. Ulangi 1, 2, iya. Jangan ragu Tuhan bisa menyembuhkan. Tetapi Anda menghina Yesus. Kalau Anda sembuh, gak berubah kelakuan Anda. Ini penting. Sampai banyak orang Kristen nyanyi terharu-terharu. Kelakuannya di rumah tangga tetap mengharukan. Kan susah. Itu yang selalu saya bilang. Banyak Kristen nyanyi gemetar-gemetar. Tapi pulang gereja naik motor lawan arah. Orang lain gemetar sama dia. Kan rusak ini. Anda ketawa nyambung gak? Halo, nyambung gak? Ya nyambung lah. Orang Anda yang saya maksud. Susah Kristen nih. Kalau nggak berubah kelakuan kita, maafkan saya dengar baik-baik, jangan pura-pura nggak dengar. Kalau nggak berubah kelakuan kita sedang lempar kotoran ke salib Kristus. Ini masalah serius. Jangan ragu Tuhan bisa menyembuhkan, tapi binasalah Anda dan saya kalau kita mendekati Yesus sekedar kesembuhan, tapi tidak meninggalkan dosa dan kejahatan, karena upah dosa maut bukan upah penyakit maut. Katakan amin. Tepuk tangan.
Ayo. Makanya ayat 4b dan ayat 6 sampai ayat 6. Lihat apa ini bicara. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula. Karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tahu nggak makna bersama-sama dengan kamu? Arti bersama-sama, Yesus kelihatan. Kalau kelihatan, itu sifat sementara. Jawab Bapak Ibu, Yesus jadi manusia kekal atau sementara? Sementara. Karena aku bersama-sama, kalau Yesus bersama-sama muridnya di Yerusalem, dia nggak ada di Bethlehem. Yang kelihatan itu terbatas. Makanya Tuhan Yesus sedang bicara, percaya walaupun tidak melihat. Ayat 5. Yohanes 16 ayat 5 sampai 6. Tetapi sekarang aku pergi kepada dia. Aku pergi, gak kelihatan. Yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku kemana engkau pergi. Ayat 6 sama-sama baca. Ayat 6 sama-sama baca. 1, 2, ya. Kenapa berduka cita? Mereka suka sekali yang kelihatan. Yesus ada kelihatan. 5 roti, 2 ikan dipecah-pecahkan. Makan 5.000 orang kelihatan. Sisa berapa? 12 keranjang. Itu sifat sementara. Kristen itu bicara kekekalan. Janganlah Kristen murahan. Sifatnya sementara. Makanya dibilang pada ayat 7, tampilkan ayat 7. Namun benar yang kukatakan, perlu pakai Yesus pakai kalimat namun benar ya, karena banyak orang meragukan kebenaran yang disampaikan Kristus. Yesus perlu menekankan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu. Lanjut Bapak Ibu adalah lanjut. Yes. Lebih berguna kita percaya kepada Yesus yang gak kelihatan daripada kelihatan. Supaya Roh Kudus turun ke dunia. Halo, Roh Kudus kelihatan atau enggak? Ayo dong. Dangkal sekali Kristen memaknai yang kelihatan-kelihatan. Kenapa berimanlah. Percayalah, mobilmu Avanza jadi Innova. Lucu-lucu sedih kadang-kadang kebenaran ini. Ngawur kisah seperti ini. Kekekalan itu bicara yang gak kelihatan. Tampilkan operator 2 Korintus 4 ayat 18. 2 Korintus 4 ayat 18. Bapak, Ibu, anak-anak muda hafal ayat ini supaya Anda ngerti Kristen yang benar. Sama-sama baca. 1, 2, ya. Sebab kami tidak memperhatikan, melainkan. Karena apa Bapak Ibu? Anda gak perlu sarjana sastra Indonesia untuk mengerti kalimat ini. Anda nggak perlu S1, cukup tamat SD pun mengerti kalimat ini. Apa yang kekal? Yang nggak kelihatan. Supaya kita tahan banting, taat dan setia, itu bicara kekekalan. Hai istri, tunduklah pada suami. Pak Ridwan, saya sudah tunduk-tunduk, tapi nggak berubah. Hai istri, tetaplah kau tunduk pada suami sekalipun sampai mati suamimu masih berkelakuan buruk. Itu kan nggak kelihatan. Itu nggak ada amin kalau kau begini. Norak, susah. Hai suami, kasihlah istrimu. Pak Ridwan, istriku cerewet. Tetap kasih istrimu. Karena kita bicara kekekalan. Loh kalau dicerewet, Pak, nggak ada di fasilitas Alkitab. Hai suami, kasihlah istrimu yang lemah lembut, yang cerewet, hajar aja boleh. Kan nggak ada. Nggak banyak orang Kristen sebenarnya. Termasuk orang yang sedang lihat saya sekarang ini. Nggak banyak. Makanya Tuhan jauh-jauh hari berkata, banyak yang terpanggil. Makanya bersyukurlah Anda sebelum meninggal, dengar khotbah hari ini. Supaya kalau tahun depan meninggal agak beres hidup kita ini. Ketawa Anda mengandung kepedihan. Buka Ibrani 11 ayat 1. Ayo dong waraslah iman kita ini. Terlalu banyak penyesat-penyesat tanpa mengerti Alkitab dengan benar. Ibrani 11 ayat 1 operator. Sama-sama baca. 1, 2, ya. Sesuatu yang kan sederhana ayat ini. Jawab Bapak Ibu saudara sekalian, mana orang beriman
Suami yang pertama A atau yang B? Yang A. Tuhan, 15 tahun aku menikah. Istriku tetap cerewet-cerewet dan cerewet. Saya beriman Tuhan Engkau penuh kuasa. Saya beriman tahun depan istriku nggak cerewet lagi. Itu Bapak A. Bapak B. Tuhan, 15 tahun istriku cerewet dan cerewet. Tuhan, aku tahu istriku itu dari Engkau. Aku beriman Tuhan. Sekalipun dia cerewet sampai mati, aku tetap setia mengasihi dia. Mana yang beriman, A atau B? Tumben waras lu. Kebodohan beriman. Suamiku berubah tahun ini. Itu bukan begitu Kristen yang benar. Sehingga nilai-nilai kekekalan itu disimpulkan di ketaatan sampai mati. Itu Kristen yang benar. Jangan sesatlah. Ini penting sekali. Makanya iman itu bukti dari yang gak kelihatan, yang sifatnya kekal. Tapi saya khotbah di Amerika, di Eropa, di Afrika, di Australia, di Asia. Rata-rata khotbah menekankan yang kelihatan. Berduka Roh Kudus, tapi bicara tentang Roh Kudus. Mengerikan sekarang. Tampilkan operator 1 Korintus 13 ayat 8. 1 Korintus 13 ayat 8. Yuk baca sama-sama, mana yang kekal? 1 Korintus 13 ayat 8. 1, 2, ya. Lanjut. Lanjut. Terus. Mana yang kekal? Kasih. Saya sedih. Tanda-tanda hamba Tuhan yang diurapi bisa bernubuat. Stop. Puji Tuhan Anda bisa bernubuat. Tetapi itu bukan tanda-tanda hamba Tuhan diurapi. Karena nubuat kekal atau tidak? Ya. Saya sedih lagi. Bukti Roh Kudus melawatkan Anda. Anda bisa bahasa roh. Ada apa Kristen ini? Kalau catat dan pura-pura nggak dengar. Jangan anti bahasa roh. Ulangi. Siapa yang anti bahasa roh, orang itu nggak ngerti Alkitab. Jangan anti bahasa roh, karena Alkitab mencatat ada bahasa roh. Tapi jangan utamakan bahasa roh. Karena bukan di situ kesimpulan kekristenan. Jangan anti sekaligus jangan utamakan. Karena bahasa roh itu kekal atau enggak? Kenapa ada renungan Pak Rituan tahu enggak? Di surga nanti kita bahasa roh. Siapa bilang? Enggak. Bahasa roh berhenti. Lu nanti surga, mati aja lu nanti di sana. Baru tahu. Nah, kita enggak ada. Pokoknya bahasa roh berhenti. Halo, kalau Anda karunia bahasa roh dong, silakan. Tapi kalau Anda nggak bisa bahasa roh, nggak usah merasa nggak diberkati Tuhan. Sama dengan khotbah. Sampai mati Anda nggak bisa khotbah, nggak ada masalah. Tapi kalau Anda dikaruniakan khotbah, gunakan dong khotbah itu. Tapi khotbah itu nggak ukuran rohani. Mengasihi itu ukuran rohani. Saya sekolah teologi tinggi-tinggi. Beberapa tahun saya pernah dosen teologi. Pengetahuan kekal atau lenyap? Lenyap. Puji Tuhan Anda doktor teologi. Tapi doktor teologi nggak identik kesimpulan kerohanian kalau tidak mengasihi selesai. Ada pendeta khotbah bagus, banyak mujizat-mujizat. Suka penyembahan, jemaatnya puluhan ribu. Tapi punya istri simpanan, binasa loh. Ayo dong, Kristen itu kelihatan di kelakuan, bukan di khotbah. Kalau Anda mau lihat rohani saya, jangan lihat waktu khotbah. Gampang sekali menampilkan rohani saat khotbah. Kan khotbah paling kuat 4 jam. Mulai menderita Anda ya. Halo, kalau Anda mau lihat rohani saya, tinggal di rumah saya 6 bulan atau 1 tahun. Lihat sehari-hari, termasuk ketika istri saya kurang hemat berkata-kata. Rohani enggak? Ayo dong Bapak Ibu. Anda dan saya sedang menghina Roh Kudus. Kalau khotbah bagus, penyembahan bagus, kelakuanmu dalam rumah tangga buruk. Anda bicara kesementaraan, kan khotbah itu sementara. Setelah itu lebih banyak khotbah atau lebih banyak enggak khotbah? Lebih banyak enggak khotbah. 24 jam satu hari. Hari ini saya khotbah 5 kali ibadah. Kalau 1 jam 5 jam. Berarti masih ada 19 jam. Ayo dong, siumanlah Anda. Makanya apa yang kekal? Kasih. Kristen itu kelihatan dikasih. Catat baik-baik. Malanglah nasib Anda. Kalau dengan segala dinamika rumah tangga,
Dengan segala kekurangan pasangan, Anda mulai meragukan perkawinan Anda. Malanglah Anda. Malanglah Anda kalau Anda mulai nggak mengasihi istri Anda, mulai nggak mengasihi suami Anda karena kelakuan buruk dia. Malanglah Anda. Jangan pura-pura nggak dengar khotbah ini. Catat Bapak. Tapi bersyukurlah Anda kalau Anda nggak bisa khotbah. Dengan segala pencak silat pasanganmu, Anda tetap mengasihi pasanganmu. Yang tepuk tangan itu waras. Ayo dong. Udah kasar sama istri, suka ngelawan suami. Tuhan, aku beriman, sakitku sembuh. Ada apa Kristen? 1 Yohanes 4 ayat 8. Tampilkan 1 Yohanes 4 ayat 8. Sama-sama baca Bapak Ibu. Kasih yang kekal. Sama-sama baca. 1, 2, ya. Barang siapa tidak mengasihi. Baca ayat yang sifatnya absolut. Ini absolut. Barang siapa tidak mengasihi, walaupun dia khotbah, jemaatnya ratusan ribu, banyak mujizat, jadi pendeta terkenal. Barang siapa tidak mengasihi, Anda tidak mengenal Allah. Absolut. Loh, aku khotbah udah sekian tahun loh Pak Ridwan. Aku terkenal di dunia, jemaatku ratus ribu. Kau hianati perkawinanmu. Kau tidak mengenal Allah. Ini firman. Jangan merasa bernilai bisa khotbah. Jangan merasa bernilai jadi hamba Tuhan terkenal. Kalau kau tidak mengasihi, kau tidak mengenal Allah. Maka jangan lagi menekankan kesembuhan-kesembuhan. Karena itu bukan penekanan kekristenan. Halo, kalau Anda baca Alkitab, kesembuhan itu Tuhan alamatkan kepada orang gak percaya supaya percaya. Bagi orang percaya nggak lagi fokus kesembuhan, walaupun Tuhan bisa menyembuhkan, itu bukan fokus lagi. Jawab Bapak Ibu, Anda niat nggak hidup selama-lamanya di bumi? Jawab dong. Anda niat nggak hidup selama-lamanya di bumi? Niat masuk surga nggak? Ya niat mati dong. Ada apa Kristen ini? Gagal fokus. Akhirnya yang gak utama menurut Alkitab kita kejar, yang utama kita abaikan. Ngeri banget. Banyak khotbah-khotbah kekristenan menyedihkan, mendukakan Roh Kudus. Karena sifatnya gak kepada kekekalan. Barang siapa tidak mengasihi, siapapun dia, apapun statusnya, tidak ada pengecualian. Entah namanya nabi sekalipun. Barang siapa tidak mengasihi, absolut tidak mengenal Allah. Karena Allah adalah kasih. Allah adalah, lebih keras, Allah adalah kasih. Allah yang adalah kasih menciptakan manusia, starting point Adam dan Hawa, segambar dengan dia, segambar dengan Allah. Image of God, imago Dei. Manusia ciptakan segambar dengan Allah, Allah adalah kasih, maka manusia itu makhluk kasih. Bagaimana kita mengaktualisasi sebagai makhluk kasih? Tampilkan operator Yohanes 14 ayat 15. Yuk baca ayat ini, hafal seumur hidup Bapak Ibu. Jangan yang lain-lain, fokus ini. Yohanes 14 ayat 15. Sama-sama baca. 1, 2, ya. Jikalau engkau mengasihi aku. Anda dan saya tidak pernah salah memaknai kekristenan kalau mengasihi Tuhan. Jauh-jauh hari Tuhan berkata, kasihlah Allahmu dengan segenap. Dengan segenap. Dengan segenap. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Caranya cuma satu Bapak Ibu. Halo, caranya cuma satu. Jikalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti segala perintah. Kenapa saya mengasihi istri saya? Karena saya sedang menuruti Tuhan saya yang menebus saya. Saya bukan kepunyaan saya, kepunyaan dia. Kenapa saya mengasihi istri saya? Karena saya sedang beribadah kepada Tuhan. Kenapa saya taat mengasihi istri saya? Catat baik-baik. Ketaatan adalah satu-satunya statement hidup Anda dan saya berbobot mengakui dia Tuhan. Hanya ketaatan satu-satunya statement hidup yang berbobot mengakui Yesus Tuhan. Dengar baik-baik Bapak Ibu, termasuk yang Anda ikut live streaming maupun Anda Studio 5. Jangan pura-pura nggak dengar. Dengar baik-baik.
Ketaatan, satu-satunya statement hidup yang berbobot kita mengatakan, kaulah rajaku. Ketaatan, satu-satunya statement hidup yang berbobot Anda sedang menyembah Dia. Penyembahan kepada Tuhan itu di ketaatan. Semua penyembahan-penyembahan di gereja tanpa ketaatan itu hanya ritual tanpa spiritual. Catat baik, itu hanya ritual tanpa spiritual. Khotbah tanpa ketaatan itu hanya ritual tanpa spiritual. Jikalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti segala perintahku. Makanya Bapak Ibu, Allah adalah kasih, menciptakan Adam dan Hawa sebagai makhluk kasih. Langsung Tuhan berikan perintah kepada mereka supaya mereka bisa mengaktualisasi sebagai makhluk kasih supaya bersifat kekal. Buka Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Kejadian 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah lanjut. Yes, memberi perintah. Dari awal kau harus taat. Dia beri perintah. Jadi fokus kita perintah. Fokus kita apa? Perintah kepada manusia. Apa katanya? Semua. Boleh kau makan buahnya. Lanjut. Ayat 17. Halo Bapak Ibu. Ayo jangan gagal fokus. Fokusnya bukan buahnya. Fokusnya perintahnya. Fokusnya bukan buahnya. Anda dan saya kurang kerjaan menyebut buahnya. Buah kuldi, buah simalakama itu buah kurang kerjaan. Apakah itu mangga atau alpukat atau rambutan masa bodoh. Karena fokusnya bukan buahnya. Fokusnya perintahnya. Ulangi. 1, 2, ya. Fokusnya. Yes, jikalau engkau mengasihi aku, engkau menurut segala perintahku, aku kasih, kuciptakan kau segambar dengan aku. Kalau kau segambar dengan aku, engkau makhluk kasih. Jikalau engkau mengasihi aku, engkau turuti perintahku. Jangan kau makan buah itu. Kalau kau makan, lanjut. Halo, dengar baik-baik. Kalau kau makan, kau akan. Artinya, kalau nggak dimakan. Kalau nggak dimakan, ayo dong Bapak Ibu. Kalau nggak dimakan, kekal Adam dan Hawa. Artinya apa? Kalau kau taat, kau kekal. Karena kau mengasihi Tuhan, kasih itu kekal. Kalau kau nggak taat, kau nggak kekal. Bapak-bapak, Tuhan perintahkan, hai suami kasihlah istrimu. Kalau kau taat, kau bicara kegagalan. Kalau kau nggak taat, mati lu. Ayo dong, kan nggak serius, nggak taat serius. Jangan mati dulu Anda baru insaf. Kalau mati baru insaf, expire. Hai istri, tunduklah pada suamimu. Loh kalau suamiku kasar, nggak ada kaitannya ketaatan dengan kelakuan orang. Nggak ada kaitannya. Sampai Tuhan bilang kasihlah musuhmu. Anda dan saya nggak pernah benar memaknai kekristenan. Kalau sekedar sakit sembuh tanpa ketaatan. Penyembahan, bahasa roh, nubuat, mujizat tanpa ketaatan. Mana ngerti Anda Kristen? Loh kalau suamiku kasar, nggak ada kaitannya. Anda tunduk pada suami, gak ada kaitannya dengan kelakuan suami. Kalau Anda bilang, kalau suamiku gak kasar, aku baru taat. Berarti ketaatanmu Tuhan kepada Tuhan nomor 2 setelah kau lihat kelakuan suamimu berubah. Berarti suamimu Tuhanmu. Sesat. Kristen itu bicara ketaatan. Ulangi 1, 2, ya. Karena Kristen itu bersifat kekal. Ulangi 1, 2, ya. Jangan korbankan ketaatan apapun permasalahanmu. Loh suamiku kasar. Enggak difasilitasi. Enggak ada hai istri tunduklah pada suamimu yang lemah lembut. Yang kasar lawan aja bleh. Enggak ada. Ya ada ibu-ibu bilang apa? Pak Ridwan enak ngomong. Kenapa? Bapak sih enggak kenal suami saya. Ya Tuhan enggak ada Alkitab menyuruh. Hai pendeta kenalilah suami orang. Enggak ada. Kurang kerjaan saya kenal suami lu. Kenapa enggak fokus Tuhan? Ketaatan hanya itu bicara ke fokus pada Tuhan. Katakan amin.
Kalau kau makan kau akan mati. Kalau kau nggak taat kau mati. Anak-anak lihat saya, hormati orang tuamu. Sakit sembuh nggak mulia. Menghormati orang tua mulia. Ayo dong. Ini penting sekali. Buka Markus 1 ayat 42 operator. Markus 1 ayat 42. Supaya siuman kita semua, supaya kita memaknai Kristen dengan sehat dan benar. Sama-sama baca Bapak Ibu. 1, 2, iya. Kata mana representatif keterangan waktu? Seketika itu bicara long time atau short time? Short time. Jawab Bapak Ibu, Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat lumpuh berjalan? Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat Lazarus bangkit? Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat laut terbelah? Apa yang sedang Tuhan sampaikan di balik kata seketika? Siuman Anda. Apa yang Tuhan sampaikan? Hai umatku, ini mujizat gampang. Nggak perlu panjang-panjang, seketika. Ini mujizat terendah. Semua lumpuh berjalan, buta celik, Lazarus bangkit. Itu mujizat terendah. Gampang seketika. Dan semua yang seketika sifatnya sementara. Nggak kekal. Jawab Bapak Ibu, Lazarus dibangkitkan Tuhan Yesus nggak? Yang keras dong. Mati lagi nggak? Karena sementara. Yang Anda kenal di Pulau Gadung itulah Lazarus Simanjuntak. Beda orangnya. Kenapa Kristen kagum mayat bangkit? Aduh Kristen, mental dukunnya nggak tuntas, susah. Laut dibelah Tuhan nggak? Seketika atau perlu tahunan? Jawab, sekarang lautnya statusnya terbelah atau udah gabung? Sementara. Ibu-ibu lihat saya, ibu-ibu lihat saya, ibu-ibu lihat saya. Ada nggak perintah Tuhan, hai istri tunduk pada suami? Ada nggak? Istri tunduk pada suami, itu proses seketika atau proses tahunan? Ketawa Anda mengandung kepedihan. Lama-lama sesat gereja. Lama-lama sesat gereja. Jujur Bapak Ibu. Mana orang Kristen lebih kagum? Lihat mayat di rumah duka didoakan bangkit. Atau melihat seorang istri tunduk pada suami. Mana lebih kagum? Mayat bangkit atau istri tunduk pada suami? Memang gak selaras Anda dengan pikiran Kristus. Ayo dong. Jangan terlalu menikmati penyesatan. Khotbah kayak gini kurang populer. Dan tetap ada kemungkinan gak diundang lagi. Khotbahlah kebenaran. Sampai kedatangan Tuhan sepuluh kali, khotbahlah kebenaran. Kalau kalian lebih kagum mayat bangkit daripada istri tunduk pada suami, memang kalian belum memiliki pikiran Kristus. Alkitab baca dengan benar, hanya dua yang membuat Tuhan kagum. Satu, jika satu orang saja bertobat, lanjut. Karena bertobat itu ada nilai kekekalan. Lanjut, Yesus pakar bahagia berkata, orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta kenapa Anda gak siuman terus? Hanya dua ini doang membuat Tuhan kagum. Makanya kok ada orang berani khotbah, tapi juga aktif berzina. Mengerikan sekali ini. Stoplah mendukakan Roh Kudus. Kok ada orang penyembahan tetap sulit mengampuni iparnya. Stoplah mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus itu berfokus kepada kekekalan. Fokus kita adalah perintah Tuhan. Jikalau engkau mengasihi aku, engkau menurut segala perintahku. Ibu-ibu, kemungkinan. Saya ulangi, kemungkinan. Apa-apa? Kemungkinan istri saya lebih cerewet dari ibu-ibu di sini. Dan ketawa, ini penderitaan. Kemungkinan istri saya lebih cerewet dari ibu. Karena istri saya punya peraturan di rumah lebih ketat dari hukum Taurat. Jangan ketawa, empati sedikit lah. Halo? Tidak ada kemungkinan, ulangi. Tidak ada kemungkinan cerewet istri saya membuat saya tidak mengasihi dia. Tanda-tanda hamba Tuhan diurapi bisa bukan soal mujizat-mujizat. Tanda-tanda Tuhan diurapi adalah taat pelaku firman Tuhan sekalipun walaupun apapun yang terjadi. Itu hamba Tuhan diurapi. Ayo dong. Ketaatan, ulangi. Makanya fokus Roh Kudus bicara ketaatan, tampilkan operator. Yohanes 16 ayat 8 sampai 11, mulai ayat 8. Fokus Roh Kudus di sini, nggak ada fokus yang lain-lain. Terutama ini dia, Yohanes 16 ayat 8.
Kalau Roh Kudus datang, lanjut. Hanya 3 ini. Ini yang utama. Kalau Anda bicara Roh Kudus nggak menekankan ini, absolut keliru. Roh Kudus menginsafkan kita akan yang paling serius. Roh Kudus, kalau orang Medan bilang, Roh Kudus ecek-ecek kalau menginsafkan hal yang nggak serius. Dosa paling serius. Sampai-sampai karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia tidak inginkan manusia berdosa itu binasa karena dosa itu serius. Kukorbankan anak yang tunggal supaya kita tidak berdosa, supaya kita hidup kekal. Fungsi Roh Kudus memfollow up pekerjaan Yesus Kristus, yaitu menginsafkan kita akan dosa. Jangan lagi main-main dalam dosa, Bapak Ibu. Jangan lagi main-main dalam dosa. Anda nggak ngerti Kristen kalau masih main-main dalam dosa. Bagaimanapun kelakuan istrimu, bagaimanapun kelakuan suamimu, tetaplah setia. Karena sentris kita Kristus, bukan kelakuan pasangan. Ini penting sekali. Yang paling serius dosa, lihat ayat 9, tampilkan ayat 9. Ini serius sekali, sama-sama baca. 1, 2, ya. Orang percaya atau nggak percaya bukan soal bisa khotbah, bukan soal bisa penyembahan. Anda main-main dalam dosa atau tidak, itu ukuran Anda percaya atau tidak percaya. Ayo dong, akan dosa. Karena mereka tetap nggak percaya kepadaku, sekalipun khotbah. Pelayanan ke sana kemari. Kalau Anda masih berzina, Anda main-main homoseks lesbian, hakikatnya Anda tidak percaya kepada Kristus. Itu dia. Itu yang serius. Yang kedua, ayat 10. Sama-sama baca ayat 10. 1, 2, ya. Yes. Yang paling serius dosa, yang paling bernilai kebenaran. Saya lebih suka jadi suami yang benar daripada pengkhotbah yang benar. Karena khotbah yang benar bisa nggak ada kaitan dengan kelakuan. Kalau suami yang benar itu pasti kelakuan. Tidak ada nilai tertinggi dalam kekristenan ini selain kebenaran. Karena Yesus pergi ke surga. Bagaimana dunia melihat Yesus? Melalui orang Kristen-Kristen, bukan dari khotbahnya, bukan dari penyembahnya, dari kelakuannya benar. Kalau orang Kristen kelakuannya benar, kita menjadi surat-surat yang terbuka yang bisa dibaca orang. Orang itu bertobat atau enggak bertobat, tetap kita konsisten jadi teladan. Karena kita bicara kegagalan. Malanglah Kristen kalau memaknai Kristen bukan kepada kebenaran. Penutup ayat 11. Sama-sama baca ayat 11. 1, 2, ya. Ayo dong Bapak Ibu. Di luar Yesus nggak ada ajaran bahwa iblis dan roh jahat sudah kalah. Hanya Yesus yang mengalahkan iblis dan roh jahat. Tepuk tangan yang keras. Hanya Yesus yang melucuti kuasa maut. Berarti taat melakukan kebenaran bukan soal bisa atau tidak bisa. Soal mau atau nggak mau. Jangan bilang lagi, aku nggak bisa tunduk pada suami. Jangan lagi bilang gitu. Jangan bilang lagi, aku nggak bisa mengasihi istri. Jangan bilang lagi, aku nggak bisa menghormati orang tua. Jangan bilang lagi, aku nggak bisa baca Alkitab tiap hari. Karena ketaatan itu bukan soal bisa atau tidak bisa. Soal mau atau nggak mau. Karena Yesus yang nggak kelihatan itu menyatakan diri dalam Immanuel. Ulangnya Pak. Segala perkara dapat kita tanggung dalam Dia. Maka suka nggak suka kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali akan datang. Bukan sebagai juru selamat. Bukan dalam konteks Yohanes 3:16 karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Tapi sebagai hakim. Dan ketika masa itu datang bagi orang taat yang mengasihi Tuhan. Ketika kedatangan Tuhan Yesus kedua kali sebagai hakim. Orang itu berbobot menyanyikan lagu. I love you Lord. Berbobot dia menyanyikan lagu itu. I love you Lord. Hanya orang taat. Pulang dari tempat ini. Fokus kita perintah Tuhan bukan janji Tuhan. Sehingga kita responi pekerjaan Roh Kudus yang fokus kepada kekekalan, taat sampai mati. Bangkit berdiri, tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Kuasa Allah dahsyat, jangan lagi alamatkan kepada sekedar sakit sembuh. Kuasa Allah dahsyat bukan sekedar mayat bangkit, tapi terutama kuasa Allah dahsyat. Kita dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan sampai garis akhir.
Tidak ada yang mustahil. Yang sepakat katakan amin. Amin. Yang sungguh-sungguh sepakat, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Fokuslah Roh Kudus kepada kekekalan dengan taat, dan taat. Mari kita berdoa. Tidak habis-habisnya kami kagum dan kagum kepada Engkau Tuhan. Siapakah kami pada siang hari ini? Kau dapatkan kami mendengarkan kebenaran firman-Mu? Bukankah ini menunjukkan Kau sangat sayang kepada kami? Tidak berkesudahan kasih setia dan kesabaran Tuhan mengejar kami supaya kami menjadi orang iman yang berorientasi kepada nilai-nilai kekekalan. Oleh karena itu Tuhan, firman hari ini menunjukkan kami bukan anak murahan. Kami bukan anak gampangan, melainkan sebagai anak-anak pilihan yang Kau kasihi. Walaupun konsekuensinya Kau tegur kami, Kau bongkar kemunafikan kami, supaya Kau perbaiki kelakuan kami, supaya kami dididik dalam hidup dalam kebenaran. Oleh karena itu Tuhan, para suami bertobat, taat setia mengasihi istri. Para istri bertobat, taat tunduk pada suami. Para anak-anak bertobat, taat menghormati orang tua. Amen. Bahkan mengampuni orang yang sekalipun jahat kepada kami. Taat kami mengasihi, kami taat akan perintah-Mu. Membaca Alkitab tiap hari, membawa persembahan perpuluhan, lebih sukacita memberi daripada menerima, membalas kejahatan dengan kebaikan. Benahi kami Tuhan, karena kami tahu Roh Kudus itu berfungsi menginsafkan kami akan dosa, kebenaran dan akan penghakiman. Sehingga ketika kedatangan Tuhan yang kedua kali, kami boleh berkata, kami sungguh mencintai-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan. Amin.